pujikan Shema Israel. Bapa Yahweh di surga, terima kasih atas hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon senantiasa Engkau selalu hadir dan mau berbicara bagi kami lewat kebenaran firman Elohim. Dengan pertolongan kuasa Ruach HaKodes. Dan saat ini kami mau mendengarkan akan dafar-Mu ya Bapa Yahweh. Dan biarlah kuasa Ruach HaKodes yang menolong kehidupan kami. Untuk kami dimudahkan untuk mengerti dan memahami setiap kebenaran firman. Sehingga sebentar kami pulang dengan membawa pemahaman kebenaran. Dan kebenaran itu pula yang terus senantiasa memerdekakan akan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, sehingga kami juga senantiasa dimampukan untuk senantiasa melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Bapa Yahweh. Saya kembali menyapa kita, Shalom Aleichem, salam sejahtera. Adonai Yeshua Mashiach memberkati saya dan saudara, sahabat Shalom, Bapak yang memberkati kita. Pada saat ini, saudara, kebenaran firman Elohim yang saya akan sampaikan, saya ambil di dalam Ulangan 30, ini pembacaan yang pertama kita, Ulangan 30, ayat 19 dan ayat 20. Di sini perikopnya, pilih kehidupan atau kematian. Firman Elohim, pada hari ini aku telah membuat langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Aku telah memaparkan di hadapan engkau kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan engkau telah menjatuhkan pilihan pada kehidupan supaya engkau hidup, yaitu engkau dan keturunanmu. Untuk mengasihi Yahweh Elohimmu dengan mendengarkan kepada suaranya dan dengan bergantung kepadanya, karena dialah kehidupanmu dan panjang umurmu untuk tinggal di negeri yang Yahweh telah bersumpah kepada leluhurmu, kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Sampai sekian jauh pembacaan kita, saudara. Saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, yang harus kita ingat, saudara, bahwa Bapa Yahweh itu sangat baik, ya. Kita harus tahu bahwa Bapa Yahweh itu sungguh bertanggung jawab dalam kehidupan saya dan saudara. Rancangannya itu sungguh indah, saudara. Rancangan Bapa Yahweh itu sungguh mulia. Memang saudara, dalam pembacaan ini adalah tentang bagaimana Musa sebagai nabi, saudara, dia memperingatkan kepada bangsa Israel, ya, bagaimana Musa menyampaikan atau penekanan daripada Nabi Musa kepada bangsa Israel bahwa ketaatan, saudara, itu membawa satu kehidupan.
bahwa ketaatan itu mendatangkan suatu berkat atau kemakmuran. Sementara ketidaktaatan itu akan membawa satu kematian atau membawa kutuk dan juga kehancuran, saudara. Jadi kita tahu bersama bahwa Musa adalah seorang nabi yang dipakai oleh Bapa Yahweh untuk memimpin bangsa Israel. Dan bahwa Musa ini adalah penyambung lidah daripada Bapa Yahweh, perpanjangan tangan daripada Bapa Yahweh kepada umatnya, saudara. Bahwa Musa juga yang memimpin bangsa Israel, dan juga saudara, dia menerima 10 perintah dan hukum-hukum dari Bapa Yahweh, saudara. Dan kemudian saudara, kebenaran firman ini ya tentu datang kepada, bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi datang juga kepada kita semua, kepada saya dan saudara. Artinya saudara, bahwa kebenaran firman Elohim itu dari dulu, sekarang hingga seterusnya itu berlaku bagi setiap umatnya, saudara. Jadi kalau kita melihat di sini perikopnya bahwa pilih kematian atau kehidupan. Jadi kalau saya memberi judul ini adalah antara hidup dan mati, saudara. Jadi saudara, sesungguhnya Bapa Yahweh itu punya pola, saudara. Sesungguhnya Bapa Yahweh itu punya pola. Bapa Yahweh itu bukan pribadi yang tukang paksa. Dia adalah pribadi yang menyediakan. Bapa Yahweh itu menyediakan seluruh kebenaran, menyediakan nasihat, menyediakan hikmat, tuntunan, dan tentu kehidupan, saudara. Dia Elohim itu, Bapa Yahweh itu suka menyingkapkan kebenaran, menyingkapkan rahasia. Menyingkapkan rahasia kepada umatnya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara, bagaimana supaya kehidupan kita ini mengambil suatu keputusan. Bagaimana supaya kita mengambil keputusan, apakah keputusan yang kita ambil, keputusan kematian, kutuk, atau keputusan kehidupan atau berkat, saudara. Jadi Bapa Yahweh itu menyodorkan, memaparkan suatu pilihan. Jadi memang Elohim itu tidak tukang paksa, saudara, karena kalau Bapa Yahweh itu tukang paksa, saudara, berbahaya. Kalau kita tidak taat saat ini, kita melakukan dosa saat ini, saudara, saat ini juga kita bisa mati binasa. Itu kalau Bapa Yahweh itu tukang paksa. Tetapi Bapa Yahweh itu memaparkan pilihan, menyodorkan pilihan bagi saya dan saudara. Bapa Yahweh itu tidak pernah paksa orang, saudara. Jadi dia memaparkan, saudara, kalau dalam kebenaran firman Elohim ini adalah pilih kematian atau kehidupan. Jadi ada 4 pilihan yang Elohim sodorkan kepada umatnya, kepada kita semua. Yang pertama adalah kehidupan. Yang kedua adalah kematian. Ketiga berkat dan juga kutuk. Dia memaparkan, dia menyodorkan, artinya saudara, kita itu diberikan hak bebas oleh Bapa Yahweh. Kita diberikan hak bebas. Jadi saudara, tetapi yang luar biasanya, saudara, walaupun Bapa Yahweh itu dia memaparkan suatu pilihan, kematian atau kehidupan, berkat atau kutuk, tetapi yang sesungguhnya Bapa Yahweh itu begitu luar biasa, saudara, karena Bapa Yahweh itu begitu bertanggung jawab
atas kehidupan kita umatnya. Dia begitu baik, begitu luar biasa saudara. Kalau kita melihat di dalam bagian 19b, di sini dikatakan, dan engkau telah menjatuhkan pilihan pada kehidupan supaya engkau hidup, yaitu engkau dan keturunanmu. Jadi kalau saya membaca saudara, karena saya pegang kitab suci yang di sini agak berbeda saudara. Ada agak berbeda bunyinya. Kalau di kitab suci yang saya pegang saudara, di sini ayat 19b, karena itu pilihlah kehidupan supaya kamu dan keturunanmu dapat hidup. Jadi saudara, selain Bapa Yahweh itu menyodorkan pilihan, memaparkan pilihan, tetapi dia juga memberikan jawaban. Walaupun dia sodorkan pilihan, tetapi dia memberikan jawaban yang benar. Karena kenapa saudara? Karena kalau kita manusia ini, saudara, cenderung selalu pilihan kita itu pilihan yang selalu menurut pertimbangan manusia, ya. Jadi kadang terlalu sering kalau kita itu mengambil keputusan selalu keputusan yang salah. Oleh sebab itu, saudara, di sini Elohim memberikan pilihan, memberikan jawaban yang benar. Di sana dikatakan, pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan supaya kamu dan keturunanmu dapat hidup. Jadi sesungguhnya saudara, Bapa Yahweh ini tidak bisa menyangkal dirinya saudara. Dia tidak bisa sangkal dirinya bahwa dia adalah Elohim yang begitu mengasihi akan kehidupan saya dan saudara. Dia berikan jawaban yang benar, dia pilihkan suatu pilihan supaya saudara kita tidak salah memilih. Dan akhirnya membuat kita mengalami suatu kutuk atau mengalami suatu kematian saudara. Oleh sebab itu, kalau kita pilih berkat, kita tentu akan menikmati kehidupan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita memilih berkat, tentu yang akan kita nikmati adalah suatu kehidupan. Atau juga kalau kita pilih kutuk, yang dialami tentu kematian, mengalami suatu malapetaka, kesengsaraan, keterpurukan dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita memilih kutuk, kalau kita memilih kematian, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita pilih berkat, kita pilih kehidupan, berarti saudara, ya kalau kita meninggalkan, kita memilih, kita berpindah kepada kehidupan, kita meninggalkan meninggalkan kutuk, meninggalkan kematian, saudara, berarti kita berpindah kepada kehidupan, saudara. Berarti, saudara, ada perubahan, ada restorasi di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada perubahan, ada pembaharuan di dalam kehidupan kita. Kita meninggalkan yang lama, berarti kita berpindah kepada yang baru, saudara. Jadi kalau kita menerima berkat, menerima kehidupan, saudara, kita berpindah dari kehidupan yang lama. Dan kemudian kita memilih untuk mengambil kehidupan. Kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di sini dikatakan, jadi jika seseorang ada di dalam Hamasia, ia adalah ciptaan baru, hal-hal yang lama sudah berlalu, lihatlah segala sesuatu telah menjadi baru. Jadi ini yang dimaksudkan kebenaran firman Elohim, saudara, jika seseorang ada di dalam Hamasia. Jadi kalau kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Hamasia, berarti kita berpindah dari kehidupan yang lama dan kemudian kita hidup. Jadi kalau kita hidup di dalam Hamasia, berarti ada perubahan dalam kehidupan saya dan saudara. Ada
pembaharuan dalam kehidupan kita, ada restorasi dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita ada di dalam Hamasia. Jika seseorang ada di dalam Hamasia, ia adalah menjadi ciptaan yang baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu, lihatlah segala sesuatu telah menjadi baru. Berarti kalau kita ada di dalam Hamasia, berarti kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu. Tetapi kebanyakan juga saudara, orang Kristen, ya bahkan orang Nasrani saudara, ya sudah katanya meneladani Yesus Hamasia, percaya kepada Yesus Hamasia, tetapi masih mempertahankan kehidupannya yang lama saudara. Dia belum bisa meninggalkan kehidupan yang lama. Dia masih merasa nyaman dalam kehidupan yang lama. Sedangkan kebenaran firman Elohim, kalau kita ada di dalam Hamasia, berarti kita meninggalkan kehidupan yang lama. Ada perubahan, ada pembaharuan, ada restorasi dalam kehidupan kita saudara. Ada perubahan yang nyata saudara. Kita menghidupi kebenaran karena Yesus Hamasia itu adalah kebenaran saudara. Kita lihat lagi di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 5 di sini dikatakan, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia itu menghasilkan buah yang banyak, karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi saudara, kalau kita, Yesua adalah pokok anggur dan kemudian kita adalah ranting-rantingnya saudara. Jadi harus ada buah yang dihasilkan saudara. Ada buah yang bisa dinikmati oleh orang lain saudara. Ada perubahan, ada pembaharuan saudara. Jadi kalau kita ada di dalam Hamasia saudara, berarti menghasilkan buah. Bukan hanya biasa-biasa saja tanpa ada perubahan. Hanya katanya anak Elohim sudah percaya kepada Yesus Hamasia saudara, tetapi tidak menghasilkan buah. Sedangkan di sini katakan siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia itu menghasilkan buah yang banyak. Tetapi kebanyakan saudara yang terjadi, banyak orang percaya anak-anak Elohim ya, yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh sekalipun, banyak yang tidak menghasilkan buah saudara. Banyak juga saya lihat anak-anak ya di luar sana saudara, itu tidak menghormati orang tua. Ada tadi saya lihat di grup itu saudara, ada 4 orang anak yang mentelantarkan orang tuanya, ibu kandungnya saudara. Dan kemudian ada orang lain yang membawa ke, ya mungkin di panti jompo ya kira-kira, itu dibawa oleh orang lain. Dan kemudian keempat anaknya itu bersedia untuk tidak dikabari kalau nanti ibunya meninggal dunia saudara. Jadi itu sangat memprihatinkan saudara. Jadi kalau saya lihat ya, ada juga anak-anak Elohim yang tidak menghormati orang tua. Ada juga ya istri tidak tunduk kepada suaminya, tetapi justru menanduk. Ya, banyak juga yang terjadi saudara. Tapi kalau di mimbar ya itu luar biasa. Rohnya menyala-nyala saudara. Bahkan ada juga saudara yang saya lihat, yang saya nonton saudara, itu seorang suami. Dia sebagai hamba Tuhan saudara, yang ternama, dia menyampaikan kebenaran firman di mimbar, ya dia hamba Tuhan yang hebat. Tetapi ternyata di rumahnya saudara itu dia sadis, dia menganiaya istrinya saudara, sadis, kasar terhadap istri. Dan itu saudara, saya itu nonton itu ngeri, saya takut saudara. Jadi itu katanya sudah
ada di dalam Hamasia, tetapi tidak menunjukkan, tidak mewakili kebenaran di dalam kehidupan. Harusnya saudara, harusnya kalau kita sudah ada di dalam Hamasia, berarti kita mewakili kebenaran, mewakili karakter, memiliki karakter daripada Yesus Hamasia. Jadi saudara, ya omong kosong ya kalau seperti kasus yang terjadi itu saudara. Bagaimana seorang hamba Tuhan, suaminya, dan kemudian dia pengkhotbah yang hebat saudara, tetapi ternyata sadis, jahat saudara. Itu mengerikan saudara. Jadi omong kosong saudara. Kalau katanya orang Nasrani hidup di dalam Hamasia, tetapi kelakuan seperti itu mengerikan saudara. Begitu juga ya mungkin dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, kita sudah mengatakan bahwa kita meneladani Yesus Hamasia, tetapi kita tidak menunjukkan karakter Yesus Hamasia. Masih gampang, masih emosian, ya, pemarah, ya, suka bersungut-sungut, menggerutu dan lain sebagainya. Pengeluhan ada yang saya lihat, pengeluhan sepanjang hari, tidak tahu mengucap syukur. Jadi kebanyakan yang sudah katanya ada di dalam Hamasia, tetapi masih kehidupan yang tidak ada perubahan, masih hidup yang lama, saudara. Oleh sebab itu tidak menikmati yang namanya kehidupan, tidak menikmati yang namanya berkat, tidak menikmati yang namanya damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan. Seolah-olah masih hidup di bawah kutuk. Ada orang Nasrani, ya, masih hidup sudah setengah mati, saudara. Itu ada begitu banyak, saudara. Jadi ini, saudara, karena salah memilih, salah mengambil keputusan. Padahal Bapa Yahweh sudah memberikan, selain dia memaparkan, menyodorkan pilihan, tetapi Bapa Yahweh itu memberikan jalan keluar. Bapa Yahweh itu memberikan jawaban yang benar, memberikan pilihan yang benar, supaya kita itu bisa menikmati kehidupan, supaya bisa menikmati kehidupan dan sampai kepada keturunan kita, bisa menikmati janji-janji Bapa Yahweh yang hebat. Sebab rancangan Bapa Yahweh itu sungguh luar biasa. Dia adalah Elohim yang sungguh bertanggung jawab dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi di ayat 20 kita lihat kembali dalam pembacaan kita tadi, saudara, ulangan 30 ayat 20 di sini. Untuk mengasihi Yahweh Elohimu dengan mendengarkan kepada suaranya dan dengan bergantung kepadanya, karena dialah kehidupanmu dan panjang umurmu untuk tinggal di negeri yang Yahweh telah bersumpah kepada leluhurmu, kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi saudara, ini yang harus kita putuskan. Untuk memilih kehidupan, memilih berkat, dan kemudian saudara, kita harus putuskan untuk mengasihi. Jadi bukan hanya action, bukan hanya katanya sudah pengikut Hamasia, tetapi saudara, apakah kita benar-benar mengasihi Bapa Yahweh, mengasihi Yesus Hamasia dengan menaati setiap kebenaran, atau bergantung sepenuhnya kepada Elohim, bergantung sepenuhnya kepada Bapa Yahweh. Jadi kalau kita sudah ambil keputusan, kita berpindah dari kutuk, dan kemudian kita mengambil keputusan untuk hidup, untuk kehidupan, ya, untuk berkat, saudara. Berarti saudara ada reaksi,
ada wujud nyata. Berarti kita mengasihi akan Bapa Yahweh. Karena firman lain juga mengatakan, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa, akal, budi, kekuatan. Jadi kita harus benar-benar bergantung sepenuhnya. Berarti kita memelihara dan melakukan kebenaran, saudara. Itu dikatakan namanya kita cinta Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi akan Bapa Yahweh, taat, setia, melakukan, ya kita benar-benar sudah berpindah daripada kehidupan yang lama, saudara, dan kemudian menghidupi kehidupan yang baru, kehidupan berkat, saudara. Ya berarti saudara kita memelihara, melakukan setiap kebenaran, melakukan apa yang diinginkan oleh Bapa Yahweh dalam kehidupan saya dan saudara. Kita lihat lagi di dalam 1 Korintus, saudara, 16, 1 Korintus 16 ayat 22, saudara. Di sini dikatakan, jika seseorang tidak mengasihi Tuhan Yesus HaMashiach, biarlah dia menjadi terkutuk. Jadi siapa Yesus HaMashiach? Adalah Bapa Yahweh sendiri. Jadi siapa yang tidak mengasihi Yesus HaMashiach, dia menjadi terkutuk. Jadi kalau ada pemahaman yang lain, saudara, itu mengatakan, oh sekarang kita kan sudah menerima anugerah kebenaran Bapa Yahweh. Jadi Yesus HaMashiach tidak perlu lagi, saudara. Tetapi kebenaran firman di sini katakan, jika seseorang tidak mengasihi Tuhan Yesus HaMashiach, biarlah dia terkutuk. Karena Yesus HaMashiach itu adalah Bapa Yahweh sendiri, saudara. Jadi kita harus percaya kepada Bapa Yahweh, kepada Yesus HaMashiach, saudara. Kita berpegang teguh kepada kebenaran, saudara. Saudara, kalau bisa saya bersaksi sedikit, saudara, tentang bagaimana pada waktu bencana yang dahsyat di Kota Palu, saudara. Itu pada tanggal 28 September 2018, saudara. Itu pada hari Jumat, kami mau ibadah Erev Sabat. Pada saat itu 6 menit lagi jam 6. Dan kemudian pada saat itu, saudara, saya itu dengan almarhum suami itu bergantian mandi, saudara. Yang luar biasanya, kalau kami mandi, kalau saya mandi itu kamar mandi yang di rumah, saudara. Tetapi pada saat itu seperti diarahkan, saudara, seperti dituntun supaya jangan mandi di situ, mandi di kamar mandi yang di gereja. Jadi saat itu, saudara, setelah saya habis mandi, masuk di kamar dan kemudian suami mandi, saudara. Sementara di kamar itu sudah terjadi goncangan yang sangat dahsyat, saudara. Dan itu saya sangat kaget, saudara. Dan kemudian itu goncangan yang sangat luar biasa, saudara. Ya, maaf pada saat itu saya belum sempat mengenakan pakaian, saudara. Itu dan kemudian bukan hanya goncangan yang seperti ini, saudara, goncangan yang luar biasa, saudara. Jadi seakan-akan saya pada saat itu rumah itu sudah masuk di dalam tanah, saudara. Jadi pikiran saya sudah ada di dalam rumah, tetapi di bawah tanah, saudara. Dan pada saat itu, saudara, saya memegang di pintu, saudara. Saya berteriak, Bapa Yahweh tolong, Bapa Yahweh tolong kami. Tuh saya berseru, Bapa Yahweh tolong. Kemudian, saudara, agak reda itu goncangan itu, saudara. Dan kemudian saya buru-buru mengenakan baju. Ya, saya tidak memilih lagi baju. Yang penting saya pakai baju. Dan kemudian saya buka pintu, saudara. Setelah saya buka pintu, saudara, ternyata itu di luar sudah terang benderang. Itu tembok kiri kanan itu ambruk. Dan saya merenungkan pada saat itu, saudara, kalau saya seandainya mandi suami saya mandi di kamar mandi bawah itu, saudara, itu karena tembok kamar mandi kami itu menempel dengan tembok yang ada yang ambruk itu, saudara.
Dan kamar mandi yang lama itu saudara agak itu hancur saudara. Tetapi saudara pada saat itu goncangan terus terjadi. Goncangan terus terjadi dan kemudian akhirnya kami beribadah di halaman. Kami tidak lagi masuk di dalam, beribadah di dalam, di halaman saudara. Dan kemudian saudara pada malamnya itu yang punya restoran itu karena mau ada pesta pernikahan saudara, jam 7 ada pesta pernikahan, dan karena sudah terjadi goncangan saudara, itu sudah tidak ada lagi, tidak jadi pernikahan saudara. Dan kemudian dikatakan, oh ya ambil tempat, ambil makanan karena begitu banyak makanan saudara. Akhirnya kami ambil makanan saudara. Dan kemudian saudara itu orang-orang yang di sekitar kami itu semua sudah pada mengungsi, sudah pada lari saudara. Itu di daerah kami itu sudah tidak ada lagi siapa-siapa, tinggal saya dengan suami, dan ada suami istri karena suaminya itu lumpuh total. Jadi dia katakan, Pak Sam jangan tinggalkan kami, kalau saya di sini sudah pasrah dengan suami. Kalau memang toh tsunami sampai di sini ya berarti ya memang sudah akan meninggal, akan mati sudah di sini, karena tidak bisa lagi untuk melarikan diri saudara. Dan saudara besoknya itu saudara hari Sabtu, saya dengan suami itu keliling saudara, melihat keadaan itu mengerikan saudara. Itu menyedihkan, menakutkan saudara, keadaan di Kota Palu pada saat itu. Mayat-mayat yang korban tsunami itu semuanya saudara itu telanjang bulat, tetapi sudah terbungkus dengan lumpur. Dan kami berjalan di tempat likuifaksi, di tempat tanah bergerak, di tempat likuifaksi itu saudara, orang-orang ada yang teriak, menangis minta tolong, tetapi tidak bisa ditolong karena ada di dalam reruntuhan saudara. Dan akhirnya ya mereka meninggal karena tidak bisa tertolong saudara. Jadi itu Kota Palu menyedihkan, mengerikan saudara. Sudah jadi kota mati. Dan kemudian pada besok hari Minggu saudara, kami tetap ibadah, saya, anak-anak, menantu, cucu, dan ada satu keluarga. Ya kita tetap beribadah, tidak lagi pakai kursi, tetapi kita melantai. Dan kita pujian, penyembahan. Dan itu terus goncangan itu tidak terus terjadi. Kadang hanya berapa menit, saudara, itu goncangan lagi. Dan kami tetap beribadah, menyembah, memuji, memuliakan Bapa Yahweh. Dan saat itu saudara, saya pada selesai pujian penyembahan, saudara, saya bingung, ini gembala tidak datang. Saya bilang, apa yang saya harus sampaikan? Saya belum pernah menyampaikan firman kepada jemaat, karena saat itu saya belum gembala, saudara. Dan saya tidak mengerti, sementara pujian penyembahan, saya itu terhubung dengan Elohim. Saya tidak tahu apa yang saya harus sampaikan kepada jemaat. Dan kemudian saudara, saya ada buku seperti ini. Saya itu buka-buka saja buku saudara. Saya buka-buka dan kemudian tiba-tiba saya diperlihatkan ayat. Saya dikasih ayat itu di dalam Nahum 1 ayat 7 saudara. Kebenaran firman Elohim di sini dikatakan, Yahweh itu baik sebagai tempat perlindungan pada waktu kesukaran, dan Dia mengenal orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, saya baca ayat ini saudara, saya bacakan kepada jemaat saudara. Saya itu tidak bisa menahan air mata. Saya menangis dan saya begitu sulit untuk menjabarkan. Saya hanya membacakan dan saya hanya menyampaikan. Luar biasa ayat yang datang kepada kita. Ayat yang sungguh menguatkan. Di sini katakan bahwa Yahweh itu baik sebagai tempat perlindungan pada waktu kesukaran, dan Dia mengenal orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara, ini sungguh luar biasa saudara, kalau kita benar-benar bergantung kepada Elohim. Saudara, Yahweh itu baik
sebagai tempat perlindungan. Dia mengenal orang-orang yang percaya, saudara, bahwa kalau kita bergantung, kita berharap, kita sungguh-sungguh memohon, saudara, kepada Bapa Yahweh, saudara. Jadi setelah saya membaca, saudara, ayat itu, saudara, saya cari-cari kembali di buku itu, tidak ada tulisan itu, saudara. Tetapi kenapa saat itu saya diberikan ayat itu? Karena Bapa Yahweh tahu bahwa saya tidak tahu apa yang saya harus apa yang saya harus sampaikan kepada jemaat untuk menguatkan jemaat, merenungkan bagaimana kuasa kedahsyatan Bapa Yahweh itu pada saat kita berseru memohon pertolongan. Bapa Yahweh itu mendengarkan. Bapa Yahweh itu baik sebagai tempat perlindungan pada masa kesukaran, karena Dia mengenal orang-orang yang berseru, orang-orang yang percaya kepada Dia, orang-orang yang bergantung. Oleh sebab itu, saudara, jadi kalau kita memohon pertolongan pada saat kita mengalami apapun persoalan, masalah dalam kehidupan kita, saudara, kalau kita datang, kita berseru kepada Dia, kita panggil namanya, kita serukan namanya, saudara, sangat tidak mungkin, saudara, Dia tidak menolong. Dia bertindak, Dia memberikan pertolongan, saudara, karena memang Bapa Yahweh itu sungguh mengasihi akan kehidupan kita. Dia benar-benar sungguh, saudara, mengasihi. Dia memberikan perlindungan, Dia membela setiap kehidupan umatnya yang sungguh-sungguh berseru, yang sungguh-sungguh bergantung kepada Bapa Yahweh. Oleh sebab itu, saudara, bagian kita melakukan, saudara, kita memelihara perintah-perintah Elohim. Kita melakukan kehidupan yang sungguh-sungguh. Kalau pada minggu yang lalu bagaimana Pak Ketua telah mengajarkan kepada kita melalui kebenaran firman Elohim tentang satu rapture atau pengangkatan, saudara. Jadi bagaimana kehidupan kita sebagai bagaimana akan menyongsong kedatangan Yesus Hamasiah yang kedua kali, saudara. Kita ini adalah mempelai daripada Hamasiah. Jadi bagaimana kalau kehidupan kita sebagai mempelai, tidak mungkin mempelai itu kanak-kanak, ya. Tidak mungkin kanak-kanak, tetapi mempelai itu berarti orang yang sudah dewasa, orang yang sudah benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Berarti yang menjadi mempelai itu adalah benar-benar orang yang sudah matang, orang yang sudah sungguh-sungguh bertanggung jawab. Jadi kalau menjadi mempelai Hamasiah, kalau masih kekanak-kanakan, saudara, dalam kehidupan kita ya masih gampang tersinggung, gampang meraju, ngambek, ya, kalau orang Jawa bilang, ya. Bagaimana, saudara? Jadi kalau untuk menjadi mempelai Hamasiah itu adalah berarti orang yang sudah dewasa, orang yang sudah benar-benar bukan main-main lagi, saudara. Tetapi benar-benar dalam kehidupan rohaninya serius, sungguh-sungguh, tidak main-main, dan sungguh-sungguh benar-benar mempersiapkan kehidupan bagaimana supaya layak untuk menyongsong kedatangan daripada Yesus Hamasiah. Oleh sebab itu, saudara, dalam kehidupan kita, bagaimana supaya sungguh-sungguh kita mempersiapkan diri kita, bagaimana kita yang telah berpindah daripada kehidupan yang lama, kita mengambil keputusan untuk memilih apa yang dipilihkan oleh Bapa Yahweh adalah satu kehidupan, satu keberkatan, saudara, sehingga kita boleh menikmati janji-janji Bapa Yahweh. Berarti supaya kita layak untuk menjadi mempelai daripada Hamasiah, berarti kita benar-benar kita mempersiapkan dengan baik kehidupan kita
kita bertanggung jawab dengan kehidupan rohani kita, bertanggung jawab dengan keselamatan jiwa kita. Ya, puji Bapak Yahweh, saya tidak perpanjang kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita naikkan pujian, Yahweh selalu menolongku, refnya saja. Haleluya. Yahweh selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Yahweh selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Saya serahkan kepada Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur Ya, terima kasih Bu Gembala Esther Poku yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya pada RF Sabat kali ini. Mengingatkan untuk kita boleh memilih kehidupan daripada kematian. Tapi saya lihat ada orang yang memilih, jelas-jelas memilih kematian. Contohnya simpel saja ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau orang-orang lihat bungkus rokok itu, tulisannya apa? Merokok membunuhmu. Tetap pada ngerokok saudara. Sudah tahu bakal membunuh tapi merokok. Nah ini malah memilih kematian tahu malahan. Ya, saya harap kita semuanya betul-betul memilih kehidupan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di melalui streaming maupun streaming YouTube maupun radio, kali ini Tuhan berbicara kepada saudara semuanya, pilihlah kehidupan. Untuk bisa menerima kehidupan, percayalah kepada Tuhan Yesus Masiah dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya, maka engkau akan diselamatkan. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Esther untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari kita akan akhiri ibadah sabat kita kali ini, kita akan berdoa, mari kita bangkit berdiri. Maha Kuasa Bapa Yahweh Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, kami sungguh mengucap syukur buat RF Sabat yang sudah Engkau berikan bagi kami sehingga kami boleh menerima penyegaran kembali bagi roh kami ya Bapa. Supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami boleh memilih kehidupan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami meninggalkan kehidupan lama kami dan kami boleh hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami sudah mulai undur dari hadapan Tuhan, kami mulai melenceng dari kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan di antara kami ada yang keluar dari jalan-jalan-Mu, tapi biarlah kami tetap ada di dalam kebenaran firman-Mu saja. Berkati Ibu Gembala Esther Poku yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati dalam pelayanannya, urapi lebih hari lebih heran, berkati dalam keluarganya, berikan kesehatan yang baik. Tuhan yang memberkati segala langkah-langkah kehidupannya. Untuk studinya yang saat ini sedang dijalani, Tuhan memberkati supaya boleh mendapatkan nilai yang baik dan berprestasi di dalam studinya, sehingga memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bertugas pada sore hari ini. Tuhan yang memberkati di dalam pelayanan dan segala langkah kehidupan kami. Dan kami juga berdoa bagi kami yang sudah hadir baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing menyimak melalui streaming maupun radio. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat kami hidup tetap ada dalam jalan Tuhan, dan biarlah keberhasilan dan kesuksesan Tuhan yang mencurahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, bila sebentar kami akan pulang, kami mohon penyertaan para malaikat-Mu
untuk menjaga melindungi sepanjang perjalanan. Biarlah kami boleh sampai di rumah dengan selamat dan kumpulkan kami pada pertemuan yang akan datang untuk kami boleh kembali bersekutu memuji memuliakan nama-Mu dengan kondisi iman yang jauh lebih baik dari hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kiranya Tuhan berkenan untuk mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat Bapa Yahweh. Yevareka Yahweh Wiyismereka. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya air Yahweh pano olehka wikuneka. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yisa Yahweh pano olehka wiyashem leka shalom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu dan anak-anak kambing dombamu. Diberkatilah bakolmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua Mesias Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai engkau sampai Maranatha. Yeshua Mesias datang kembali untuk yang kedua kalinya dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, selamat pulang. Bapa Yahweh memberkati.